sepanjang dari awal tahun sampai bulan ini kita sudah banyak belajar apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Tuhan menuntun kita bagaimana kita bisa melakukan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengajar kita bagaimana bisa beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengajar kita bagaimana kita bisa menjalankan panggilan kita sebagai imamat yang rajani. Dan bulan ini kita belajar lebih dalam lagi, saudara, mengenai the real God, the real worshiper, saudara. Bagaimana kita bisa menyembah Allah yang benar itu. Dan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, kalau ada penyembah-penyembah yang benar, berarti juga ada penyembah-penyembah yang salah, saudara. Nah, untuk menjadi penyembah yang benar, saudara dan saya mesti mengenal dan mengerti yang benar. Kalau tidak mengenal yang benar, kemungkinan besar, saudara, pengenalan kita salah itu bisa membuat penyembahan kita juga salah, saudara, seperti itu, saudara. Penyembahan itu tidak hanya bicara soal musik, soal nyanyian kita naikkan, saudara, seperti itu. Tapi penyembahan itu suruh kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Minggu depan kalau Tuhan izinkan, saya akan membawa saudara untuk mengerti kenapa sih Tuhan mau menjadikan kita itu penyembahnya. Ya, sangat penting sekali, saudara. Dan hari ini saya mau katakan, saudara, Tuhan mau kita mengenal Dia dan menjadi penyembah yang benar, saudara. Kalau kita salah menyembah, saudara, maka semua penyembahan kita akan menyimpang. Dan semua penyimpangan-penyimpangan terhadap penyembahan kepada Allah itu sangat Allah tidak suka, saudara. Bahasa yang agak menakutkan, saudara, Alkitab katakan itu adalah dimurkai Allah, saudara. Kalau saudara baca khusus di perjanjian lama, saudara, ya, itu hukumannya adalah hukuman mati, saudara. Kalau ada orang atau Tuhan berkata begini kepada bangsa Israel, sama seperti aku akan membinasakan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, demikian juga kamu akan mengalami hal yang sama kalau kamu juga ikut menyembah ilah yang lain, saudara. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi Tuhan tidak main-main kalau itu berkenaan dengan yang namanya penyembahan, saudara. Ya, bukan berarti mentang-mentang Tuhan sudah pilih menjadi bangsa pilihan Tuhan, jadi boleh melanggar. Begitu melanggar tetap disayang Tuhan. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat mereka juga mengalami nasib yang sama ketika mereka melanggar kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi kita mesti bersyukur sekali beberapa bulan terakhir ini Tuhan mengajar kita tentang ya bagaimana kita bisa hidup benar dengan Tuhan. Di dalam menyembah Dia, di dalam beribadah kepada saudara. Ya, nah sekali lagi perhatikan baik, kalau kita tidak menjadi penyembah yang benar, maka kita menjadi penyembah yang salah, saudara. Nah, kalau kita menjadi penyembah yang salah, itu dikategorikan sebagai penyembah berhala. Haleluya. Dan kalau orang menyembah berhala, dia bukan hanya menempatkan posisinya sebagai musuhnya Allah, tapi orang itu juga sedang membuka pintu bagi kuasa roh-roh jahat untuk datang menyerang kehidupannya, saudara. Karena di balik setiap penyembah berhala itu ternyata ada pekerjaan kuasa roh-roh jahat, saudara. Dan roh jahat kalau dia bekerja, dia selalu akan pada ujungnya untuk membinasakan, saudara. Walaupun awalnya sepertinya kita dikasih umpan, diberkati, saudara, tapi ujungnya adalah untuk membinasakan kita. Itu sebabnya Yesus berkata pencuri itu datang, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Jadi kalau kita diajar untuk menjadi penyembah yang benar, tidak menjadi penyembah berhala, saudara, ya, itu supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Sebaliknya, kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Ya, saya berharap sepanjang bulan ini yang sudah dengar, saudara bisa mengerti lebih dalam lagi, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, ada banyak peringatan-peringatan yang Alkitab sampaikan tentang penyembahan berhala, saudara. Saya coba menelusurinya, menghitungnya, saudara. Ada sekitar 163 ayat yang menjelaskan tentang berhala, saudara. Cukup banyak, saudara. Di perjanjian lama, di perjanjian baru. Dan itu tidak main-main, saudara. Kalau itu berkaitan berhala, penyembah berhala, itu Tuhan berkata dia murka. Dia habiskan, saudara. Bahkan kalau saudara mungkin baca di 1 Korintus pasal ke-10. Orang-orang Israel itu terlibat penyembah berhala. Dia berkata,
mereka semua ditewaskan di padang gurun, saudara. Itu gak main-main, saudara. Ya. Bahkan dikatakan itu dituliskan untuk menjadi contoh dan peringatan buat saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, saudara. Beberapa ayat saya akan bukakan buat saudara. 1 Korintus pasal 10, coba dibuka ayat 14 dulu. Ini konteksnya, tadi saya jelaskan ada 5 dosa yang orang-orang Israel lakukan. Salah satunya penyembah berhala, saudara. Lalu kemudian di ayat yang ke-12 Tuhan berikan satu peringatan. Hati-hati, jangan sampai Anda menyangka Anda beriteguh sebab engkau bisa jatuh. Lalu kemudian di ayat 13 dijelaskan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Ya, karena Tuhan akan beri kekuatan untuk engkau melewatinya. Tapi ketika setelah masuk ke ayat 14 ada satu peringatan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Apa yang membuat kita jatuh? Yaitu penyembah berhala, saudara. Ya, lalu kemudian di 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 21, Rasul Yohanes menuliskan, ya, suratnya yang pertama, ya, dia berkata begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kalau terjemahan ya, firman Allah yang hidup dikatakan begini, segala sesuatu yang membuat posisi Allah bergeser dari hatimu, itulah berhala, saudara. Lalu kemudian Kolose pasal ke-3 ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau perhatikan baik-baik, saudara, di sini tidak ada satupun kalimat atau kata yang menyangkut patung, betul? Benda. Semua di sini Alkitab berkata penyembah berhala ternyata itu bukan hanya berupa patung, tapi juga sesuatu yang ada di pikiran. Sesuatu yang menjadi perbuatan-perbuatan berdosa. Bahkan dikatakan ada keserakahan di situ. Ya, saya telusuri ayat-ayatnya ini, saudara. Dalam terjemahan, dalam tulisan aslinya Yunani, saudara. Itu kata keserakahan itu hidup mewah. Hidup mewah. Bukan berarti saudara tidak boleh memberi barang-barang yang mewah. Tapi itu terikat di situ. Sangat terpengaruh. Kalau punya tas ibu-ibu yang bermerek, yang begini pegangnya gitu kan. Sudah tahu itu tas itu bermerek, berharga atau tidak gampang. Yang ibu-ibu pegang itu. Kalau hujan, ya kalau dia taruh tasnya di atas kepala, itu nggak berharga. Tapi kalau dia taruh tasnya begini, dalam, itu berharga. Kenapa? Ya, karena itu mahal. Kalau nggak mahal jangan payung, saudara. Seperti itu. Itu gampang untuk menelitinya, saudara. Ya, jadi penyembah berhala itu, saudara, itu tidak hanya berupa patung, saudara. Alkitab menjelaskan, saudara, itu menyangkut juga perbuatan-perbuatan dosa di pikiran-pikiran kita, keserakahan, bahkan keinginan-keinginan duniawi, saudara. Dan Alkitab menjelaskan orang-orang yang serakah, yang cinta akan uang, yang mengejar keinginan-keinginan duniawi, saudara, itu dikategorikan menjadi penyembah berhala, saudara. Bahkan kalau ada orang yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itu juga bisa menjadi berhala dalam hidup kita, saudara. Loh, bukan hanya barang loh, orang. Anak terus sayang, ya kan? Melewati apa yang firman Tuhan katakan mungkin. Itu bisa jadi berhala. Termasuk istri. Di perjanjian lama, ada seorang raja. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, saudara. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia terlibat penyembah berhala. Raja ini bernama Salomo. Kita sudah tahu Salomo. Salomo ini, saudara, dia menjadi penyembah berhala. Itu karena dia cinta kepada istrinya lebih daripada kepada Tuhan. Pada Tuhan sudah berfirman, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal ke-11, saudara. Ya, Tuhan berikan peringatan. Jangan ambil istri-istri dari bangsa-bangsa yang lain. Karena itu akan membuat hatimu ditarik kepada penyembahan berhala. Ya. Nah, kalau kita lihat kehidupan Salomo, saudara. Dia memulainya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi diakhiri dengan penyembah berhala. Dia awali dengan sesuatu yang baik.
Tetapi berakhir dengan sesuatu yang buruk saudara. Nah, kalau saudara baca kisah Salomo ini nggak banyak. Kira-kira kalau satu raja-raja mencatat itu saudara, satu kitab itu hanya 11-12 pasal kalau tidak salah mengenai Salomo. Bukan satu kitab saudara, seperti saudara. Ya, Alkitab mencatat awalnya di pasal ketiga satu raja-raja. Dia itu datang kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mempersembahkan korban sembelihan. Dikatakan ada 1000 korban bakaran yang dia persembahkan kepada Tuhan saudara. Nah ketika dia persembahkan kepada Tuhan, pengorbanan yang begitu besar saudara, Tuhan menampakkan diri kepadanya saudara. Coba kita baca ayat ke-4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon saudara? Tidak di tempat yang lain saudara. Alkitab menyebut sebuah nama, yakni Gibeon. Sebab di Gibeon lah korban yang paling besar diberikan oleh Salomo saudara. Bayangin cintanya, kasihnya, kesungguhannya kepada Tuhan. 1000 ekor korban. Saudara bisa pernah lihat orang motong sapi atau lembu? Satu ekor kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menyembelih seekor sapi, seekor lembu mungkin? Hah? Berapa lama kira-kira? 15 menit? Kurang, ya kan? Potong babi aja lama sekali. Ya, dulu saya pernah ikut orang potong babi, saudara. Betul. Kepalanya dipangkung, lalu ditusuk, darahnya keluar sampai dia lunglai seperti itu. Lama. Saya pernah juga ikut orang potong anjing. Kok Bapak ikut potong-potong seperti itu, Pak? Karena saya makan segalanya kecuali ya, kecuali manusia aja. Ya, semua saya makan, saudara. Ya, betul. Monyet sudah pernah makan. Dulu. Kucing juga pernah makan, saudara. Kancil pernah dimakan, seperti itu, saudara. Ya, tapi sekarang sudah tidak lagi, saudara. Kecuali ular masih saya makan, saudara. Ya, sangat butuh waktu yang lama, saudara. Apalagi itu 1000 kurban bakaran. Itu butuh berapa hari. Belum lagi pembakaran, saudara. Artinya apa, saudara? Kenapa dituliskan bahwa Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran, saudara? Korban 1000 sembelihan, saudara. Itu mau bicara tentang sesuatu yang sangat serius di dalam penyembahan Salomo kepada Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan itu juga serius. Sampai-sampai Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata apa? Mintalah apa saja yang akan kuberikan kepadamu. Terjemahan lainnya saya baca, saudara. Ya, dikatakan, mintalah apa yang engkau inginkan dari aku akan memberikannya kepadamu, saudara. Itu artinya Salomo seperti diberikan sebuah cek kosong. Lalu Tuhan berkata begini, kamu boleh tulis apa saja, aku akan berikan kepadamu. Wah, saudara bisa bayangkan, satu kali saudara ketemu sama orang yang super kaya. Tiba-tiba dia ngomong begini, blur, sus, tante, om, ya, opung, kakek, nenek gitu kan, saudara, adik, gitu kan, ito mungkin gitu kan. ya, disampaikan, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Wah, kalau saudara ketemu yang seperti itu, apa yang dipikirkan saudara? Kebanyakan pikiran kita pasti liar. Kenapa? Langsung kita minta. Kalau belum punya rumah, kita minta rumah. Pasti kan? Kalau belum punya mobil, kita pasti minta mobil. Kalau belum punya istri, minta istri dong. Ya kan? Betul? Pokoknya apa yang belum kita punya, kita minta. Kenapa? Karena seperti cek kosong. Seperti saudara. Dan ya saya yakin pikiran kita liar banget. Saudara. Tapi lihat Salomo. Yang dia minta bukan semua itu. Yang dia minta adalah hikmat. Dan ternyata itulah yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga apa yang tidak diminta oleh Salomo, panjang umur, kekayaan, ketenaran, itu diberikan Tuhan juga sebagai bonusnya
kepada Salomo, saudara. Jadi kalau kita minta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, pasti ada tambahan bonusnya. Ada amin? Haleluya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa minta sesuai kehendak Tuhan? Saudara mesti baca firman. Di firman itulah kehendak Tuhan. Supaya ketika saudara doa saudara itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Contoh, misalnya saudara, ada orang menyakiti saudara, melukai hati saudara. Kalau saudara belum tahu kehendak Tuhan, doa saudara bagaimana? Kira-kira, Tuhan, aku tidak mau balas. Engkaulah yang membalas karena Engkau hakim, Tuhan. Kalau bisa, sambar orang itu dengan petir, biar dia kapok. Kan gitu kan? Itu doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Maunya kita seperti itu, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau orang yang tahu kehendak Tuhan, saudara, doanya akan beda. Doanya akan seperti doanya Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Ya kan? Enggak enak, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, pasti ada berkat-berkat spesial yang Tuhan sediakan bagi orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sama seperti Salomo. Ketika dia sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan dia minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada dia sesuatu yang spesial. Saya mencatat beberapa yang sangat spesial, saudara. Coba dibukakan apa saja yang Tuhan berikan kepada Salomo, saudara. Yang pertama, ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saudara, ya. Lalu dia sungguh-sungguh minta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Maka Tuhan memberikan dia hikmat, pengetahuan, kekayaan, kemuliaan, saudara. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Nah, hikmatnya bukan sembarangan hikmat. Dikatakan kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal keempat ayat 29. Itu melebihi semua Bani Timur. Bahkan orang-orang Mesir yang terkemuka, saudara. Dan oleh karena hikmat yang Tuhan berikan, saudara. Dia bisa menggubah 3.000 amsal. Dan juga dia bisa karang 1.005 nyanyian, pujian. Bisa diikuti Mas Engki? Ya, dia bisa bersajak dengan luar biasa. Tentang kehidupan manusia. Dia gunakan pohon-pohon, dia gunakan binatang, dia gunakan semut, dia gunakan ikan-ikan, dia gunakan keledai, kuda, yang lain, saudara. Ya, dan semua itu muncul karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia pandai dan pintar bersajak, saudara. Dan oleh karena kepandaian, saudara, ada banyak bangsawan, ada banyak raja-raja di seluruh dunia datang untuk mendengarkan tentang hikmatnya. Dan mereka begitu kagum luar biasa. Termasuk Ratu Negeri Seba. Ya, Ratu di tempat negeri yang jauh datang. Hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan ketika para raja-raja, para bangsa itu mendengarkan hikmat Salomo, mereka membayar atau mereka memberikan upeti kepada Salomo. Sebelumnya Salomo sudah sangat kaya, saudara. Lewat hikmatnya dia bertambah kaya lagi. Dan dikatakan dia juga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pasal keempat ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidup. Luar biasa. Ayat 24 berkata begini. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat mulai dari tanah dari mata saya agak rabun jauh. Tifsa sampai ke Gaza dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh
Negerinya ternyata bukan hanya kekuasaan, bukan hanya kekayaan, tapi Tuhan juga mengaruniakan kepadanya damai di seluruh negerinya, saudara. Kenapa perlu dikaruniakan damai? Ya buat apa kalau nggak ada kedamaian? Kaya tapi perang terus. Betul? Ya, buat apa kalau di rumah mewah, istana mewah, tempat tidur mahal mungkin seperti itu, punya perbanani mungkin dari emas, tapi kalau tidak ada damai, buat apa? Betul nggak Bapak Ibu suami istri? Kalau kasurnya empu-empu percuma, kalau lagi berantem berselisih nggak nyenyak tidurnya. Betul? Betul? Kayak lagi berhadapan tapi punggung antara punggung. Seperti tengah-tengahnya itu adalah guling. Bapak kau tahu, kita pernah ngalami juga. Semua pernah ngalami lah suami istri. Pernah kan? Ya kecuali mungkin pindah kamar aja. Ya saudara. Jadi kedamaian itu penting juga saudara. Dan itu salah satu berkat yang Tuhan berikan ketika kita beribadah. Ketika kita datang menyembah Tuhan. Itu lihat berkat-berkat yang Salomo terima begitu luar biasa. Tapi sekarang kita perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika hati Salomo berubah. Dia tidak menyembah Tuhan lagi. Tapi dia berbalik dari Tuhan dan menyembah kepada berhala. Oleh karena pengaruh dari istri-istrinya saudara. Apa yang terjadi? Alkitab berkata Tuhan sangat murka. 1 Raja pasal 11 ayat 1 dan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Dari sini saya bacakan. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Perhatian baik, di muda, waktu masih gagah-gagah, semangat sekali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia berani berkorban. Tapi waktu tua, hatinya mulai bergeser. Itu sebabnya tidak ada jaminan untuk kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, jadi orang Kristen, belum tentu kita bisa tetap setia dengan Tuhan. Mungkin kita masih ke gereja, mungkin masih baca Alkitab, mungkin masih berdoa, tapi belum tentu hati kita sepenuhnya dengan Tuhan lagi. Coba cek hati kita. Salomo mengalaminya. Kita lanjut. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom dewa kejijikan sembahan orang Ammon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. 2 kali diulang. Dia tidak sepenuh hati, dia masih ikut tapi tidak sepenuh lagi saudara. Ya, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Ammon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu. Ia mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan apa? Murkanya. Tahu murka? Bukan sekedar marah. Bukan. Murka itu betul-betul itu satu pelampiasan bahasa manusianya itu apa ya, sehebat-hebatnya kalau saudara baca di kitab Wahyu, ada murka Allah, ada tujuh cawan murka Allah itu ditimpakan, dituangkan ke bumi. Itu saudara lihat kejadian-kejadian yang sangat dahsyat menghancurkan itu terjadi saudara. Itu namanya murka. Ini gak sembarangan saudara, seperti itu saudara. Lalu dikatakan begini ya, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo. Oleh karena
begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Kalau karena Daud ayahmu, dari tangan mula aku akan mengoyak, dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Saudara, baik. Sesuai dengan konteks 1 Raja pasal 11 ini, saudara, yang kita baca ini, seperti Salomo, dia menyembah berhala. Waktu kita menyembah berhala, itu artinya kita tidak berpegang kepada perjanjian Allah. Kenapa? Karena memang Allah punya perjanjian dengan kita. Waktu Yesus mati dari kayu salib, saudara, dia mengikat perjanjian dengan kita ketika kita percaya akan pengorbanannya. Dia berkata, kita ini disebut sebagai bangsa yang kudus. Dijadikan umat pilihannya, kepunyaannya, dipanggil sebagai imamat yang rajani. Dalam konteks orang-orang Israel, saudara, di perjanjian lama dikatakan mereka akan menjadi kesayangan Allah. Dan Allah mengikat janji dengan mereka, saudara. Yang disampaikan di atas gunung Sinai, Tuhan berikan janji itu, yaitu 10 perintah Allah. Dan perintah yang pertama apa, saudara? Perintah yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, itu sebabnya ketika mereka menyembah berhala, ada Allah lain, Tuhan begitu murka, saudara. Salomo ketika hatinya mulai berubah setia, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi, ternyata ada berhala dalam kehidupannya, saudara. Tuhan begitu murka. Bukan hanya Tuhan murka, saudara, tapi kalau saudara lihat, sudah mulai muncul masalah-masalah yang baru. Tuhan katakan, dia bangkitkan orang-orang untuk melawan Salomo. Kalau saudara baca mulai ayat 14 dari 1 Raja-Raja sampai ayat 34 seterusnya, saudara, itu menceritakan bagaimana Tuhan bangkitkan orang-orang untuk melawan Salomo. Ada Hadad orang Edom, ada Hezron, saudara, ada Rezon, ya, yang menjadi musuh bagi Salomo, sehingga Salomo mulai kehilangan kekuasaannya di beberapa wilayah, saudara. Jadi kekuasaan yang sangat besar yang tadi kita baca dari awal, saudara, lama-lama mulai hilang. Oleh kenapa? Oleh karena dia terlibat dalam penyembahan berhala. Dengan demikian otomatis berkat-berkatnya mulai berkurang. Kenapa? Karena tidak ada yang bawa upeti lagi. Tidak ada yang membayar upeti lagi, saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga membangkitkan seorang yang bernama Yerobeam. Dan Yerobeam ini, saudara, dia menjadi raja atas 10 suku orang Israel. Sisanya 2 suku ikut Salomo. 10-nya keluar, saudara. Seperti, saudara. Jadi sudah mulai kekuasaannya mulai berkurang. Ya. Lalu kemudian kedamaian mulai hilang. Karena ada peperangan, ada pemberontakan seperti itu. Lebih parahnya, saudara, tidak ada perkenan Tuhan lagi atas kehidupan Salomo, saudara. Jadi betapa bahayanya penyembahan berhala itu, saudara. Sebaliknya, kalau kita menyembah Allah yang benar, kita akan diberkati. Amin. Itu sebabnya Rasul Yohanes di surat yang pertama, ya, di ayat yang terakhir dikatakan begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Kita mesti waspada, saudara, berhala itu. Ya. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, diuraikan kepada kita dari kisah Salomo ini, kira-kira pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan, saudara, dari kisah ini, saudara? Yang pertama, saudara dan saya harus waspada. Sama-sama katakan, aku harus waspada. Saudara dan saya harus waspada terhadap penyembahan berhala. Karena ini dapat menyerang dan menimpa siapapun, saudara. Bahkan orang yang sudah punya pengalaman rohani seperti Salomo. Pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang bukan biasa-biasa, saudara. Sebab dia sudah 2 kali menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada saudara. Di Alkitab jarang sekali Tuhan menampakkan diri. Kecuali kepada Abraham. Kepada Yakub. Kepada Isa. Yang lainnya hampir jarang. Tuhan menampakkan diri spesial.
kepadanya saudara. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa saudara. Bukan hanya itu. Tuhan juga memberkati dia dengan berkat yang luar biasa. Sehingga dia menjadi kaya sekali. Makmur saudara. Dia diberikan hikmat, kepintaran, kepandaian saudara yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saudara. Dikatakan saudara. Dia tenar sekali. Sampai dikejar oleh bangsawan para raja-raja. Datang kepadanya. Takluk kepadanya. Dengarkan hikmatnya saudara. Dia menjadi idola dari raja-raja saudara. Tapi orang seperti itu pun yang akan saya baik-baik. Hatinya dapat dibelokkan. Sehingga pada akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala saudara. Betul. Kalau Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat 12. Dia berikan sebuah peringatan buat kita. Kalau di perjanjian lama berhala itu sangat kelihatan, itu patung. Tapi kalau di perjanjian baru tadi saya katakan, itu berupa pikiran kita. Kenajisan, kecemaran, keserakahan, keinginan-keinginan duniawi saudara. Yang sama dengan penyembah berhala. Dan Paulus memberikan peringatan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Salomo sekali lagi dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia punya karunia yang luar biasa. Dia punya hikmat yang luar biasa. Tapi tetap dia tidak luput dari penyembah berhala. Itu berarti siapapun dia. Sehebat, sepintar apapun rohaninya. Teologianya saudara. Dia perlu waspada dengan namanya penyembahan berhala. Amin. Saudara perlu waspada itu saudara. Jadi sekali lagi ini bukan main-main. Kalau kitab Ayub saudara baca, orang-orang terlibat di dalamnya saudara, penyembah berhala itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Mereka dibuang, dibinasakan. Kalau orang-orang Israel sebagai umat pilihan, saudara saya sebagai umat pilihan, mereka dituliskan kisah mereka ketika menyembah berhala dibinasakan. Saudara jangan anggap enteng bahwa mentang-mentang kita zaman kasih karunia, kita juga tidak luput. Bisa dibinasakan saudara. Selagi masih ada waktu Tuhan berikan. Jadi kita perlu tegaskan kepada kita. Kita perlu waspada terhadap segala penyembah berhala. Yang kedua, kenapa kita perlu waspada? Karena penyembah berhala itu akan mempengaruhi, merusak, menghancurkan seluruh sisi kehidupan kita saudara. Bahkan akan mempengaruhi sekeliling kita, tanah, kota, bangsa, tempat tinggal, iklim, cuaca saudara. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 15. Ketika orang datang sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar itu, maka itu akan mempengaruhi cuaca, mempengaruhi tanah saudara. Tapi sebaliknya kalau orang menyembah berhala, menyembah ilah yang lain bukan menyembah Allah yang benar, maka itu juga mempengaruhi cuaca, iklim, tanah sekelilingnya saudara. Di ayat 16-17 berkata begini saudara. Ya, Tuhan katakan dia bangkitkan murkanya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbuju. Sehingga kamu nyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit. Langit seperti tembaga. Ya, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak akan mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik. Dan diberikan Tuhan kepadamu saudara. Jadi tempat di mana kita ada itu bisa dipengaruhi oleh karena kita menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Kalau menyembah Tuhan di situ ada berkat, ada pemulihan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tapi sebaliknya kalau kita menyembah berhala di situ ada kehancuran, ada kerusakan. Haleluya. Saya belum pernah melihat orang kalau terlibat penyembah berhala, salah satunya percinahan saudara. Hidupnya akan baik pada akhirnya. Pasti hancur. Pasti hancur. Salomo, dia terlibat penyembah berhala, dia berselingkuh. Berzina dengan perempuan-perempuan yang Tuhan larang. Dan pada akhirnya hidupnya itu hancur saudara. Jadi kalau saudara di tempat saudara diberkati, saya minta hati saudara tetap dijaga untuk mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Tapi yang ketiga, kenapa kita perlu waspada?
Sebab hati kita mudah berubah. Hati kita dapat berubah, saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini siapa yang tulis ini? Salomo yang tulis. Tapi dia gak bisa jaga hatinya juga gitu kan. Saya menyadari. Gembalamu itu menyadari, saudara. Sekalipun pintar khotbah, pintar mengajar, tetap punya kelemahan seperti Salomo. Bisa satu kali, satu waktu ada sesuatu yang terjadi. Hati ini tidak bisa dijaga. Karena mungkin dalam kelemahan seperti itu. Kalau nanti mungkin satu kali saudara lihat saya. Saudara sudah menganggap saya begitu rohani. Di depan saudara mungkin begitu orang yang menjadi teladan saudara. Saya minta saudara dengarkan saya baik-baik. Saya perlu akui kepada saudara. Saya manusia yang belum sempurna. Hamba Tuhan berdiri di depan saudara juga manusia biasa. Punya kelemahan. Saya tidak tahu. Saya terus akan berusaha. Tapi andai kata satu kali saudara melihat saya. Mengalami. Saudara lihat saya mungkin. Tanda petik sekali lagi. Ada kelemahan-kelemahan. Saya minta saudara. Jangan menjauhi saya. Amin. Kemarin beberapa hari saya ikut Zoom. Parenting. Bagaimana mengajar anak. Ada satu pembicara namanya Bapak Simanjuntak. Bukan Simanjuntak yang ini. Atau Simanjuntak yang lain. Ya. Ini hamba Tuhan. Dia seorang konselor. Dia juga seorang psikiater. Sekaligus psikolog juga. Seperti saudara. Dia buka sekolah bagaimana mengkonseling orang. Seperti itu saudara. Luar biasa. Tapi dia punya kelemahan. Anaknya mengalami satu seperti gangguan mental. Terikat kecanduan game. Terpaksa mesti dibawa. Sudah didoakan ke hamba-hamba Tuhan. Gak sembuh-sembuh. Dia tahu harus dibawa kemana? Ke psikiater saudara. Dia sendiri psikiater. Itu tiba-tiba muncul sebuah ego. Mau taruh di mana muka saya ini? Seorang psikiater, tapi anaknya sakit, perlu dibawa ke psikiater yang lain. Diceritakan, saudara. Dia sampai harus bawa ke 10 psikiater untuk anaknya bisa sembuh, saudara. Lalu dia jelaskan kepada kami, dengarkan hamba-hamba Tuhan, jangan merasa sok, jangan merasa kuat. Kalian jangan tutupi kelemahan kalian. Karena kalian juga manusia biasa. Dokter sakit, dia perlu dokter yang lain untuk mengobatinya. Jadi kalau kalian ada masalah, jangan malu. Itu sebabnya dia berkata, tahu enggak, survei menyatakan setiap tahun ada 1.000 lebih hamba Tuhan tinggalkan pelayanan. Bahkan ada puluhan ratusan hamba Tuhan yang bunuh diri. Begitu saya dengar begitu kaget, hamba Tuhan bunuh diri. Dulu dia berkata, saya gak seterima kok hamba Tuhan bunuh diri. Ternyata ketika saya menyadari ini, belajar psikiater begini, ketemu sama psikiater yang lain. Gak heran. Hamba Tuhan sudah merasa kadang sok rohani, lebih kuat. Gitu kan. Apalagi pemimpin kita makin tinggi, makin sendirian di situ kan. Betul gak? Halo? Gak ada teman curhat. Malu kan kalau curhat sama orang lain. Dia kata, wah ternyata pendeta begitu ya. Punya kelemahan begitu. Keluarganya begitu saudara. Ketika saya belajar seperti itu. Waduh. Ini gak main-main. Karena itu. Jangan menghakimi orang. Kalau ada hamba Tuhan. Yang lagi kelemahan. Topang, dukung. Doakan saudara. Haleluya. Amin. Kalau ada pemimpinmu sedang dalam kelemahan, ya sedang jatuh, jangan dihakimi. Topang, dukung, support supaya dia bangkit kembali. Haleluya. Itu yang menjadi kebenaran Tuhan kan? Kalau kehendak Tuhan seperti itu. Ya. Tapi hati kita harus dijaga. Karena hati ini gampang berubah. Amsal 24 ayat 23 ini ditulis oleh Salomo.
Tapi dia jatuh. Orang sekali dia jatuh. Dia beri peringatan. Air ini menjadi air yang sangat favorit. Air emas mungkin bagi semua orang Kristen. Bahkan ada lagunya. Ya kan? Tapi orang yang mengarang ini, dia jatuh saudara. Kenapa? Karena memang hati kita mudah berubah. Ada yang seketika dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Dia begitu gampang terpengaruh. Dalam hitungan menit dia langsung bisa berubah. Ada yang memang cukup lama baru berubah saudara. Kenapa? Karena dia bertahan tapi karena dia tidak menjaga hatinya. Akhirnya juga terpengaruh lalu berubah saudara. Kita mesti menjaga hati kita. Katakan sama-sama, aku mesti menjaga hatiku. Jangan suruh orang lain jaga ya hati saudara ya. Ada satu lagu yang juga kurang teologis, salah teologisnya. Tuhan inilah yang ku tahu. Apa? Kau mengenal hatiku. Gitu kan? Apa? Terus baik keduanya. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Salah itu. Masa suruh Tuhan jaga hati kita? Tuhan bilang jaga hatimu, bukan aku yang jaga hatimu. Yuk mesti jaga hatimu. Seperti itu. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, jaga hatimu. Ada amin? Nah pertanyaannya bagaimana kita menjaga hati kita? Kita sudah tahu ini. Kita harus jaga, tapi bagaimana cara kita menjaganya saudara? Alkitab memberitahu kita rahasianya. Mazmur 119 ayat 11 berkata begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Banyak orang merasa tidak tahu bagaimana cara menjaga hatinya. Tapi hari ini kita bersyukur. Firman Tuhan memberikan kita rahasianya. Dan rahasia cara kita menjaga hati kita adalah menyimpan firman Tuhan di hati kita. Sama-sama katakan, saya mau menyimpan firman Tuhan di hatiku. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa kita simpan di hati kita saudara? Datang beribadah dengar firman Tuhan dengan khotbah. Apakah setelah itu kita dengar, kita simpan di hati kita? Belum tentu. Semua kita boleh duduk bersama-sama mendengarkan firman yang sama. Tapi apakah firman itu masuk di hati kita? Belum tentu, gak ada yang tahu. Karena itu kita perlu lakukan langkah yang kedua. Apa itu? Yosua pasal yang pertama ayat 8 berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Cara kita menyimpan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Saudara dan saya mesti belajar. Pertama membaca firman Tuhan. Kemudian merenungkannya. Kemudian memperkatakannya. Di dalam hidup kita saudara. Karena itu kalau dengan khotbah mesti belajar catat. Ya, pulang nanti baca lagi, renungkan lagi. Oh ini, ya. Misalnya gini saudara. Kalau hari ini kita diajarkan 1 Yohanes pasal kelima ayat 21. Firmannya apa? Hah? Firmannya apa tadi? Jangan ditayangkan dulu. Sudah ketahuan. Ya kan? Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Tuhan berkata waspada terhadap segala berhala. Nah jadikan ini sebuah peringatan. Oh firman Tuhan berkata waspadalah terhadap segala berhala. Jadi aku ini mesti waspada ya. Nah saudara mulai cek kehidupan saudara. Apakah masih ada berhala dalam hidup saudara? Kalau ada apakah berhala itu? Temukan itu. Kalau sudah temukan, saudara ambil keputusan. Lalu buang itu saudara. Atau saudara mungkin dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 berkata apa? Apa? Halo? Hati-hati. Firman Tuhan berkata. Jangan engkau merasa berdiri teguh. Hati-hati. Supaya engkau jangan sampai jatuh. Oh. Hati aku ini harus tetap teguhkan hatiku ya. Dan aku harus hati-hati supaya aku jangan sampai jatuh dalam penyembah Allah. Aku harus ingatkan diriku ini. Kalau orang lain tidak bisa mengingatkan aku, minimal
kita ingatkan diri kita sendiri saudara. Dengan cara bagaimana? Yang tadi, dengan cara memperkatakannya di dalam kehidupan kita saudara. Haleluya. Tapi yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati kita? Ayat yang ke Ibrani 3 ayat 13. Yang terakhir saudara. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan di antara kamu yang menjadi apa? Tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang ketiga, kita perlu orang lain. Tadi yang kedua saudara, kita mengingatkan diri kita sendiri saudara. Sekarang yang ketiga, kita perlu orang lain untuk ingatkan kita saudara. Ada amin? Di tempat ini kita punya komunitas yang terbaik untuk kita bisa diingatkan. Yaitu di Mercycom saudara. Komsel. Di Mercycom, namanya Mercycom saudara. Saudara bisa bergabung di situ. Nanti saudara akan memiliki teman-teman komunitas yang bisa saling mengingatkan. Saling menasehati saudara. Saling mengasihi saudara. Karena kalau nanti saudara, tiba-tiba saudara mulai menjauh, gitu kan, seperti Salomo mulai berubah hatinya gitu kan. Saudara sudah mulai kendor, sudah mulai suam-suam, sudah mulai tidak sungguh-sungguh beribadah lagi. Ada yang ingatkan kita. Dan kalau diingatkan saudara, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Jadi jangan marah ketika ada orang menasihati atau mengingatkan kita, menegur kita. Karena orang itu kalau dia ingatkan kita saudara, itu berarti dia mengasihi kita. Mungkin cara dia menyampaikan teguran itu atau nasihat itu saudara belum sempurna, belum baik. Tapi kenyataannya seringkali kalaupun sudah baik, biasanya kalau orang menegur kita, jarang sekali hati kita lapang langsung terima. Betul gak? Itu manusia seperti itu. Karena kita memang sulit untuk ditegur. Tapi kalau caranya pun belum sempurna, belum baik saudara. Mungkin ada kata-kata teguran itu menyakitkan kita. Tapi ingat, tujuannya adalah untuk kebaikan. Dia ingin supaya saudara dan saya jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kita tidak menyala-nyala lagi dalam melayani Tuhan. Ada saudara-saudara seiman kita di dalam komunitas yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberikan nasihat lewat firman Tuhan saudara. Kita mesti bersyukur untuk mereka semuanya itu. Ada amin? Jadi saudara mesti waspadai yang namanya berhala. Ingat, siapa saja bisa jatuh ke dalam penyembah berhala. Tidak peduli dia sudah memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Dia tetap perlu waspada saudara. Kalau selevel Salomo sekali lagi, yang begitu luar biasa. Saudara kan sama saya belum selevel Salomo kan? Belum ya? Ya belum lah. Berarti kita perlu harus lebih waspada lagi saudara. Selanjutnya kita mesti menjaga hati kita. Karena hati kita dapat berubah, mudah berubah. Kita harus menjaganya dengan baik. Biarkan firman Tuhan kita dengar, kita simpan di hati kita dengan cara merenungkannya, memperkatakannya saudara. Dan kita dianjurkan untuk masuk dalam komunitas. Karena dalam komunitas ada orang-orang yang akan mengingatkan kita, menasihati kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.